Waktu kecil ditanya, udah punya pacar belum? Udah punya pacar ditanya, kapan nikah? Udah nikah ditanya, kapan punya anak? Kalau dibales nanya kapan mati, terus pundung. Apa sih? Oke, kembali lagi di podcast kita, guys. Ethereal. Di sini bersama teman gua masih 2 biji. Halo, ada Evan di sini. Ada Boim pakai biji anjing pisan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, Ya. sekarang kita bakal bahas mengenai menikah muda nih. Kayaknya banyak sekarang yang lagi nikah muda ya, zaman-zaman corona begini. Entah hemat budget atau gimana, nggak ngerti ya. Oh, kalau zaman corona nggak hanya menikah muda, meninggal muda juga banyak. Bener juga sih. Jadi netral ya angkanya sebenarnya. Iya. Angka populasi jadinya. Kok jadi dark gitu? Aduh, Nggak apa-apa. Jadi ngomong-ngomong soal nikah muda, kalau nggak salah ada animnya kan ya, Im ya? Van, lu pernah nonton nggak sih? Gua yang nonton kayaknya. gua enggak. Gue tahu judulnya Tonikaku Kawaii, tapi gue nggak pernah nonton sampai habis, kayak cuma episode 1 atau baca sinopsis gitu doang ya, kalau nggak salah ya. Gimana sih, Im coba dijelasin. Lu nyuruh gua jelasin kayak ngasih tahu gua yang paling nolep nih. Kan lu yang nonton sampai habis, cuy. Oh iya. Pokoknya gini lah, inti ceritanya tuh ada kayak orang namanya Nasa Yuzaki sama karakter ceweknya tuh kalau nggak salah namanya Tsukasa deh, Tsukasa Tsukuyomi. Tsukuyomi tuh kayak nama jurus Naruto ya? Jurus Itachi itu Oh iya, jurus Naruto Itachi kan. Nah, bagus sih namanya. si Tsukasa Tsukuyomi ini tuh aneh gitu loh, cewek yang entah dari mana tiba-tiba dia datang ke NASA, dia ngajak nikah gitu. Terus begonya lagi si Nasanya langsung mau, padahal mereka tuh masih bocil-bocil gitu. Kalau nggak salah umurnya berapa, 13 tahun atau 15 tahun gitu, lupa gue. Cantik. Cantik ya cantik lah, kalau ini jelek mana mau gitu bilangnya. Ingat Anda yang jelek. Oh iya. Waspada. Ya kan cantik, dia embat aja lah ya. Iya, Terus nyeritain apa lagi? mereka akhirnya membangun keluarga gitu, merintis dari awal. Pertama itu mereka tinggal di rumahnya Nasa, yang lakinya gitu, di kos-kosannya. Belum punya kasur tuh, masih tidur di lantai di futon gitu. Akhirnya mereka beli kasur gitu. Oh, jadi nyeritain membantu dari nol nih ceritanya nih ya. Iya, membangun keluarga dari nol gitu. Nah, Oh, abis itu ada tuh momen kayak mengunjungi keluarganya Nasa, ke mertua lah gitu, main ke Mitoha gitu, main ke Mitoha. memang sih susah ya, bangun dari muda tuh susah ya. Iya, bangun dari kecil tuh benar-benar mulai dari nol. Ini benar-benar definisi mulai dari nol, bukan seperti para influencer yang bilang mulai dari nol ternyata bapaknya konglomerat, bukan. Ternyata ada privilege, tapi nggak diceritain. Nah, gue bingung sih sebenarnya, orang-orang bahkan yang nggak punya privilege juga banyak loh, temen gue loh yang tiba-tiba udah nikah aja, tiba-tiba udah punya anak aja. Gue nggak tahu sih, kayak kalau dilihat ya mungkin secara status sosial biasa aja gitu, nggak yang punya privilege kaya-kaya banget, tapi makin banyak aja. Gue bingung juga nih, soalnya gue termasuk yang kalau belum mapan kayak gue nggak berani tuh ngambil jalan kayak gitu. Gimana kira-kira kalau kalian kubu yang mana nih? Sebelum ngomongin kubu, gue mau ngomongin faktornya dulu mungkin nih. Faktornya mungkin karena COVID, jadi resepinya murah. Cuaks. Waduh. Bisa jadi. Nggak usah ngundang orangnya banyak. Iya. Kayaknya kalau gua udah punya duit, gue juga mau nikah sekarang. Iya. Lagi murah kan, Ya nggak perlu resepsi ya. perlu, tapi sedikit orang-orangnya. Oh iya. Terus. Kenapa lagi orang mau nikah muda? Kenapa sih? Menurut gua faktor-faktornya itu orang ingin menghindari kesulitan hidup sih. Kebanyakannya mereka tuh mikirnya kayak kalau misalnya gua nikah tuh beres gitu. Soalnya ini terutama buat teman-teman gue yang cewek tuh banyak tuh ngomong ke gue kayak, gue tuh pengen nikah supaya nanti gue nggak usah capek-capek kerja lagi, suami gue aja yang hidupin gue tinggal jaga anak di rumah, kayak gitu. Waduh, lo nikahnya harus sama konglomerat, sama CEO. Iya. Oh iya. Kalau dapet ya. Iya. Berarti yang ngomong kayak gitu harus ini juga ya, faktor muka dan status sosial juga dong gitu ya. Iya, harus dipoles juga. Iya. Dan yang lain? Terus mungkin gue curiga mereka ini tidak bisa menahan syahwat ya. Apa ya itu ya? Gue baru pernah dengar. Syahwat apain? Nafsu berahi, tahu nggak lu? Oh iya. Jadi nggak bisa nahan nafsunya, tiba-tiba kebobolan. Ya mungkin. Terus ya mau gak mau ya nikah lah gitu ya. Tidak mengenal saritem mungkin, waduh.
Hati-hati. Ya. Ya itu bisa jadi faktor-faktornya sih memang. Ya, Nah balik lagi, kalau ke kalian sendiri, pilihnya nikah muda atau karir dulu atau gimana? kalau gua sih kayak tim yang belum. Kenapa? Kalau gua sih, gua merasa belum siap secara mental dan finansial sih. Gitu ya? Iya. Siap. Enggak usah jadi sedih gini suasananya. Sedih. Gua nggak minta untuk dikasihani ini. Udah mau nangis. Siapnya kalau berapa? Kalau udah mencapai berapa? Gua bukan ngomongin angka justru. Jadi Kayak ngomongin metode gua mendapatkan angka tersebut justru. oh Ibaratnya kalau misalnya lu dikasih warisan nih 1 miliar gitu sama amit-amit misalnya orang tua lu gitu. ya. Jangan lu deh si A lah, kita jangan ngomongin orang yang jelek-jelek. Nah si A misalnya dikasih warisan orang tuanya misalnya meninggal, terus dikasih 5 miliar, cukup gede lah ya 5 miliar. Gede gitu. Nah tapi dia nggak bisa dan nggak tahu dan nggak ngerti cara bikin itu uang bisa ngehidupin dia nggak punya sistem itu bakal habis gitu. Dan gue ngerasa kayak kalau lu belum bisa menciptakan sistem itu, ya lu bakal berabe sendiri ntar gitu. Tiba-tiba habis aja ya, lu belum mati padahal ya. Iya, mentalnya masih pengen seneng-seneng, masih pengen top up gacha gitu, top up gacha. Oh ya, berarti perlu investasiin otak dulu sebenarnya sebelum itu ya. Iya, gitu. Buat muter duitnya gimana. Mm-mm. Terus. Ya secara mental gue juga merasa belum siap menjadi orang yang bisa mengayomi sebagai imam gitu. Oh, sebagai kepala keluarga gitu misalkan. Iya. Hmm, Jadi kayak gue masih suka bercanda-canda, ketawa-ketawa gitu. oke. Si pingin main. Ya masih pengen main gitu. Masih banyak limited karakter yang belum gue dapetin. Mimpi-mimpi belum terwujud gitu ya. Ya mimpi-mimpi belum terwujud. Kan kalau udah nikah agak sulit ya. Iya. Harus bawa-bawa buntut gitu kan ya. Iya, mau top up 1 juta ke game aja nanti harus nanya persetujuan nyonya bos dulu. Ribet nanti. Tapi kan ada dong yang support tuh benar-benar dari bawah gitu. Iya, supportnya kan pasti supportnya bukan buat beli gacha. Benar juga sih. Benar juga sih. Buat susu anak. Kalau itu pas gitu kentang ya. Iya. Oke. Paling gua itu sih, 2 faktor itu sih. Kalau Evan gimana kalau Evan? Kalau gua kurang lebih sama karena belum siap juga. Secara Belum siap secara punya anak. iya, Bukan ukuran burung, bukan. 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 Kamu bisa diperbesar. Bisa dong. Loh. Jangan iklan. Aduh. Terus sama ini sih mimpi yang belum terwujud. Oke. Spill, mimpinya apa nih? Spill dong. Mimpinya apa? Waduh, rahasia. Nanti orang bisa interpretasi mimpi basah misalnya. Waduh. Bukan itu ya Van ya? Bukan. Yang pasti bukan itu Pak. Ya, Oh, Impian. Mimpinya lebih ke impian. iya. Kalau lu apa, Ren? Kalau lu apa nih? Kalau gua ya sebenarnya mirip-mirip. Plus satu lagi kita kan ya tahu lah ya, kita tuh sandwich generation. Sekarang banyak muncul istilah kayak gitu kan. Gimana itu? Sandwich generation tuh gini ya, kita banyak di antara kita yang usia-usia segini tuh kebanyakan mungkin orang tuanya udah nggak berpenghasilan kan. Iya. Jadinya kita harus menopang biaya mereka, biaya rumah, ditambah juga kalau misalkan kita berkeluarga nantinya, itu kan kita jadi nopang biaya 2 rumah kan. Oh iya. Ya kan, orang tua juga, ke bawah juga, ke anak gitu, ke istri pasti minta juga dong. Iya. Perlu juga dong. Ya, nah itulah maksudnya terjebak di sandwich generation gitu. Jadinya daripada gua kejebak beneran jadi sandwich, mendingan satu dulu nih ininya. Nanti kalau udah siap buat jadi sandwich beneran, ya udah baru bisa di situ bisa nikah. Kapannya gak tahu juga, siapa yang tahu. Iya. Sekarang berarti hotdog lu, berarti bukan sandwich. Ya masih hotdog, soalnya atasnya belum ada ya. Iya. Soalnya banyak di antara teman-teman gua pun sebenarnya banyak ya yang misalkan maksa nikah muda gitu. Gak tahu, mereka mungkin merasa udah siap, padahal dampak-dampaknya sih
jadinya ya begitu. Kira-kira ada nggak sih teman-teman lu, sebelum gue ceritain teman-teman gue deh, ada nggak sih? Gue ada nih. Nah, Teman gue tuh nikahnya 3 tahun yang lalu, berarti ya 3 tahun yang lalu lah, kira-kira tahun berapa tuh, sebelum covid pokoknya gue sempat datang. Nah terus kayak tahun kedua pernikahan mereka tuh dia sempat curhat ke gue, katanya lagi ada kesulitan lah, gue nggak bisa omongin takut orang ngedenger. Nah sekarang udah mereka berpisah gitu, dan untung waktu itu dia belum meninggalkan anak, jadi belum ada bau buntut gitu. oh ya, belum ada beban lah jadinya ya buat bercerai. Itu gara-gara belum siap secara mental mungkin ya, Iya. belum siap berkomitmen gitu kan. Kebutuhan rumah tangga kan banyak ya masalahnya ya. Terus kan itu teman gue tuh cewek tuh, dia tuh sekarang tuh kalau misalnya ditanya lagi tuh dia kayak mau menjalin hubungan yang baru tuh takut gagal lagi gitu. Jadi trauma. Iya, trauma psikologis gitu. Oh iya, Itu sih dari gue, pengalaman teman gue sih, cuma itu doang. ya itu lumayan berat sih. Ada nggak Van pengalaman temen lu yang nikah muda yang ternyata belum siap gitu? Nggak ada sih kalau temen, tapi Atau yang udah siap juga nggak apa-apa sih, lu ceritain mereka bahagia gitu, happily ever after ya. nggak ada sih kalau temen mah. Paling gue pernah baca-baca tuh dampaknya itu. Aha. Kalau dari pernikahan muda katanya kehamilannya bisa terlalu dini, bisa jadi prematur dan stunting katanya. Oh, stunting apa sih? Stunting itu apa sih? Bayi kejangmu bukan? Atau kekurangan gizi. Kalau nggak salah stunting kekurangan gizi. Stunting itu adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung. Oh iya bener, kurang gizi. Iya. Oh, iya. Bisa kalau terlalu dini tuh bisa jadi prematur juga ternyata. Iya, prematur. Tapi kalau ngomongin dini ya, ketuaan juga sama-sama bahaya loh. Oh iya. Nah, itu. Nah, terus idealnya berapa? Muda terlalu dini itu berapa? Terlalu tua tuh berapa? Ngerti nggak? Waduh, ini Aduh. Bingung juga ya. ngerti itu. Gue juga bingung. Soalnya kalau di desa gitu, di daerah-daerah desa mungkin belasan itu termasuk cukup disebutnya. Nah, daripada kayak gitu, gue tanya kalian deh, idealnya berapa sih nikah tuh? Nih, kalau gue lihat dari cermati.com, Ya, ya usia menikah ideal tuh di 25 sampai 28. Cukup itu 29 sampai 31. Waspada itu 32 sampai 34. 35 siaga. Oh, 25 sampai 26. Berarti kalau kita nikah sekarang masih aman nih, ideal. iya ideal berarti. Oh, ideal. Oh, idealnya kalian sendiri segitu juga ya? Kayaknya gue 30-an lah. Itu apa Van tadi? Itu cukup. Cukup. Ya, kayaknya gue juga cukup deh. Iya, kayaknya gue juga cukup. Lalu kemarin ngomong ke gue umurnya waspada Ren. Gue takut nih kalau waspada ntar beneran kayak lu bilang tadi. Ada bayi gue rada-rada amit-amit deh. Itu kan mapannya. Kalau nikahnya ya bisa lah dipercepat lah. Ya, Mungkin. amin. Aminin aja lah. Oke guys, kita sudahi dulu untuk bincang-bincang hari ini. Langsung. Berhubung topik sangat sensitif, daripada kita dihujat dan dikecam, lebih baik kita berhenti sekarang. Ya, ide bagus. Setuju gue juga. Be safe ya kita ya. Iya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Yang gacha semoga wangi-wangi. Semoga wangi-wangi. Iya, thank you. Dadah. Jangan lupa pakai pengaman ya. Ya, helm maksudnya. Helm. Iya. Dadah. Bye. Bye-bye.